Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Minggu 19 November 2023. Selamat bergabung di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Eva Purba dari GKI Ciledug Raya. Berdua kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan adik-adik. Tidak perlu sedih, tidak perlu kecewa, karena hari ini tidak bisa pergi sekolah minggu. Karena Bina Warga menyediakan sarana supaya adik-adik bisa tetap bersekolah minggu. Memuji nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk kita bersukacita, karena kita adalah umat pemenang, kita umat pemuji yang memuliakan nama Tuhan. Yuk dengan bangkit berdiri. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perdamaian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Pemuji, kita anak perdamaian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Bangkitnya lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei, anak Allah, hei, hei, hei. Pemuji, kita anak perdamaian, Yesus telah mati kalahkan maut. Berikan salam kepada orang yang ada di sekeliling kita dengan penuh sukacita. Talah umat pemenang, kita umat pemuji, Yesus telah mati kalahkan maut. Bangkit dia lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei, anak Allah, hei, hei, hei. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Oh, bangkit kalahkan maut. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan melalui doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sepanjang malam Tuhan sudah memberikan istirahat yang cukup bagi kami dengan tidur yang nyenyak. Pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang segar, dengan sukacita yang baru untuk boleh beribadah bersama dengan teman-teman kami di sekolah minggu. Sekalipun kami tidak bisa pergi ke gereja, tapi kami bersyukur untuk channel YouTube Bina Warga ini. Berkati kami di dalam setiap pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang kami dengarkan. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sedikit demi sedikit setiap hari Tuhan mengubah kita, mengubah sifat yang tidak baik menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku, sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya, Yesus mengubahku.
Ya ubahku, oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya bagi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab. Pagi ini ada Kak Eva yang akan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan dengan tema Tuhan memilih. Tuhan memilih siapakah? Mengapa Tuhan memilih dia? Bukan memilih si A, si B, si C. Yuk kita dengarkan bersama. Mempersiapkannya, mari kita naikkan pujian. Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Eva. Kak Eva sangat bersuka cita karena bisa menemani adik-adik. Semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu, mari kita berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami semuanya. Dan saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kau berkati kami semua. Kau berkati Kak Eva yang akan bercerita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, coba lihat. Kak Eva punya gambar apa ya? Ya, hadiah. Kado. Coba lihat yang ini kadonya. Kan Kak Eva punya juga nih kado yang ini. Sudah lihat? Kalau adik-adik disuruh pilih, adik-adik mau pilih yang ini atau yang ini?
Aku mau pilih yang ini, Kak. Karena bungkusnya bagus. Bungkusnya ada pitanya, besar. Aku nggak mau pilih yang ini, Kak. Karena yang ini bungkusnya dari koran, kecil. Adik-adik, kita seringkali memilih apa yang bisa kita lihat, yang terlihat oleh mata kita. Nah, hari ini Kak Eva juga mau cerita tentang seorang yang melihat dengan matanya untuk memilih seorang raja. Siapa yang masih ingat minggu lalu cerita kita tentang apa ya? Iya, tentang Samuel yang mendengar panggilan Tuhan. Hari ini Kak Eva juga mau bercerita, tapi Samuelnya sekarang sudah besar. Tuhan memilih. Cerita ini ada di Alkitab kita, di kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Setelah ibadah ini adik-adik nanti boleh minta mama papa membacakannya untuk adik-adik ya. Adik-adik, waktu itu Bapak Samuel dia sedang sedih karena Raja Israel pertama. Siapa yang tahu siapa nama Raja Israel pertama? Ya, Raja Saul. Raja Saul sekarang sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah tidak suka lagi sama Raja Saul. Dia sedih. Tapi Tuhan bilang, jangan sedih lagi Samuel. Aku akan mencari pengganti Raja Saul. Kamu sekarang pergi ke rumah Isai di Bethlehem. Aku akan memilih satu dari anaknya untuk menggantikan Raja Saul. Adik-adik, Bapak Samuel bilang, wah, kalau aku nanti ke sana memilih raja baru, pasti nanti aku bisa dimarahin sama Raja Saul. Bahkan aku bisa dibunuh nanti sama Raja Saul. Tuhan bilang, kamu pergi ke sana, kamu membawa lembu muda dan bilang kamu akan mempersembahkan kurban untuk Tuhan. Lalu kamu undang keluarga Bapak Isai. Aku akan memberitahu kepada kamu siapa yang akan aku pilih menjadi raja. Lalu adik-adik, Samuel dia pergi kemana tadi? Ya, ke Bethlehem. Dia mempersembahkan korban untuk Tuhan di sana. Dia mengundang Bapak Isai dan anak-anaknya. Ketika anak Bapak Isai yang pertama namanya Eliab, dia lewat. Bapak Samuel bilang, pantas orang ini, anak ini memang pantas menjadi raja. Karena dia ganteng, badannya tinggi, besar. Pasti dia ini raja yang dipilih oleh Tuhan. Tapi ternyata Tuhan bilang apa adik-adik? Bukan dia yang aku pilih menjadi raja. Kamu melihat apa yang kamu lihat dengan mata. Tapi aku memilih hati. Ternyata bukan yang ganteng, bukan yang tinggi besar yang dipilih oleh raja. Akhirnya dia meminta anaknya yang kedua lewat. Ketika Abinadab lewat, ternyata bukan ini juga.
Padahal ini juga ganteng, gagah. Bukan ini yang aku pilih. Masuk lagi anaknya yang berikutnya, Shema. Wah, mungkin ini juga ganteng. Ternyata Tuhan bilang, bukan ini yang aku pilih. Sudah 3 anaknya lewat, tapi tidak. Lalu lewat lagi yang keempat. Tuhan bilang, tidak, bukan dia yang kupilih. Yang kelima, tidak, bukan dia yang kupilih. Yang keenam, tidak, bukan dia yang kupilih. Yang ketujuh, tidak, bukan dia yang kupilih. Adik-adik, sudah 7 anak Bapak Isai dan ternyata tidak ada yang dipilih oleh Tuhan. Akhirnya Bapak Samuel bilang, Bapak Isai, anak kamu udah habis, sudah 7 ini. Tapi Bapak Isai bilang, tidak, sebenarnya ada 1 lagi anakku. Tapi dia masih kecil, sedang menggembalakan domba di padang. Tolong panggilkan dia ke sini juga, kata Bapak Samuel. Akhirnya adik-adik, anaknya yang ke-8 dipanggil dari padang menghadap Bapak Samuel. Wah, betul. Anak yang ke-8 ini memang masih kecil. Pipinya merah karena kepanasan. Matanya bagus. Tapi kan masih kecil. Tapi Tuhan bilang apa adik-adik? Ya, ini anak yang kupilih menjadi Raja Israel yang kedua. Berkatilah dia, urapilah dia. Ternyata adik-adik, yang dipilih menjadi Raja Israel yang kedua, anak Bapak Isai yang kecil. Namanya Daud. Siapa namanya adik-adik? Ya, namanya Daud. Sejak saat itu, Daud diberkati oleh Tuhan untuk menjadi Raja Israel yang kedua. Dia selalu dipimpin oleh Tuhan. Adik-adik, kita memang sering melihat sesuatu hanya dengan mata kita. Tapi Tuhan bilang, Tuhan tidak hanya melihat yang tampak oleh mata, tapi Tuhan melihat hati. Karena itu, sekarang kita juga mau kalau bermain dengan teman-teman kita, kalau ada teman kita yang bajunya bagus, kita mau main sama dia. Kalau bajunya jelek, kita nggak mau main sama dia. Boleh nggak seperti itu? Jangan ya. Bajunya bagus, bajunya kurang bagus, kita tetap main sama mereka. Kalau ada teman kita yang cantik, yang ganteng, terus ada teman kita yang tidak terlalu cantik, tidak terlalu ganteng, kita mau mainnya hanya sama yang cantik sama yang ganteng. Jangan ya, kita mau main bersama-sama. Kita mau main sama yang cantik atau yang kurang cantik juga. Kita mau main sama-sama. Karena teman kita yang cantik, yang kurang cantik, itu kan hanya kita lihat saja. Tapi sebetulnya yang cantik, yang kurang cantik, hatinya semua baik. Dan semua itu adalah karya Tuhan. Tuhan yang ciptakan. Jadi sekarang kita tidak boleh pilih-pilih teman.
Ya, kita mau menghargai, kita mau menghormati, kita mau sayang sama semua orang. Tidak boleh ada yang mengejek, tidak boleh ada yang ngata-ngatain. Bahkan tidak boleh ada yang mau memusuhi. Semuanya harus kita sayang. Semuanya kita ajak main bersama. Semua siap? Semuanya mau menjadi anak-anak yang selalu mengasihi. Tidak melihat apa yang tertampak oleh mata kita saja. Karena Tuhan menciptakan semua. Tuhan sayang pada semua kita. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah belajar bahwa Tuhan tidak melihat dari bentuk fisik kami, dari apa yang tampak dari luar. Tapi Tuhan selalu melihat hati kami. Ajar kami supaya kami menjadi anak-anak yang memiliki hati yang baik. Kami boleh bermain dengan semua teman kami. Kami mau menyayangi, mencintai semua orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menguatkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan belajar ayat emas atau ayat hafalan yang terambil dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kak Lina ulangi ya. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari Tuhan memberikan berkat kepada kita yang tidak pernah habis-habisnya. Saat ini sebagai ungkapan syukur, kita juga mau mengembalikan berkat Tuhan itu. Bukan bicara soal sedikit, tetapi bicara tentang ketulusan hati kita ketika memberikannya. Adik-adik bisa masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau ketika minggu depan adik-adik pergi sekolah minggu, adik-adik bawa amplopnya, masukkan dalam kantong persembahan. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik biasanya beribadah. Yuk bersama kita naikkan pujian, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian
kami persembahkan korban pujian dan syukur. Pujian dan syukur. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Dan kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap pujian yang kami naikkan. Kami juga berterima kasih kalau kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memilih Daud, orang yang biasa, tidak hebat seperti kakak-kakaknya. Tetapi Tuhan memilih hati. Tuhan, terima kasih juga untuk persembahan syukur yang boleh kami kumpulkan. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Keluarga di mana kami hadir dan saling mengasihi. Ajar kami terus memiliki kasih dan menerapkannya di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kami yang sudah bersekolah. Tuhan berikan Bapak Ibu guru yang baik untuk mendidik kami untuk masa depan kami. Tuhan berikan teman-teman di sekolah yang menolong kami. Dan kami berdoa kalau terjadi pembulian di sekolah, Tuhan ajar kami, tolong kami, supaya kami bisa menolong teman-teman kami yang dibuli dan kami tidak melakukan pembulian. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami. Tuhan berkati kakak-kakak guru sekolah minggu di dalam melayani supaya terus boleh melayani dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk kami semua anak-anak sekolah minggu untuk terus boleh bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan, di dalam iman. Tuhan, terima kasih juga untuk gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin gereja kami, baik Bapak Ibu pendeta, para penatua, pengurus, semuanya Tuhan berkati. Supaya semuanya boleh bekerja sama dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati juga supaya bangsa dan negara Indonesia tetap ada dalam kondisi aman, tertib, damai, sejahtera. Kami berdoa untuk pemilu di tahun 2024. Tuhan juga berkati supaya semuanya dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk Bina Warga yang terus boleh melayani kami dengan penuh sukacita. Berikan kesehatan untuk semua tim guru sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dengan tema Tuhan memilih. Ya, hari ini Tuhan memilih siapa? Iya, betul. Tuhan memilih Daud untuk diurapi sebagai raja. Tuhan tidak melihat kakak-kakak Daud yang badannya tegap, ganteng, cakep. Tetapi Tuhan melihat hati. Jadi adik-adik, percayalah, adik-adik semua pun dikasihi oleh Tuhan. Adik-adik semua dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Jangan bilang, aku kecil, aku hitam, aku jelek. Tidak, adik-adik. Karena sekali lagi, Tuhan tidak melihat perawakan, tetapi Tuhan melihat hati kita. Karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Dan kita akan menutup kebaktian sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan lagu Pakailah Aku Tuhan yang masih kecil ini.
besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Eva, Kak Hendra, Kak Fani, kami semua dari tim Bina Warga mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.